Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel Petani Muda Organik. Hari ini saya akan sedikit sharing mengenai pengalaman saya dalam menangani keriting daun pada tanaman cabai. Tanaman cabai merupakan tanaman yang sering kita tanam, baik dalam skala rumahan maupun dalam skala produksi. Akan tetapi tanaman cabai ini cukup rentan terjangkit penyakit keriting daun. Penyakit keriting daun sendiri biasanya menjangkit tanaman cabai pada saat fase vegetatif, yaitu pada saat proses pembentukan batang dan cabang. Dan apabila tidak ditangani dengan benar, keriting daun dapat menyebabkan kegagalan panen atau kurang maksimalnya produksi cabai hingga 50%. Dan sebenarnya penyakit keriting daun dapat kita tangani dengan beberapa bahan-bahan alami yang ada di sekitar rumah kita. Hari ini saya akan sedikit sharing pada teman-teman mengenai bahan apa aja yang dapat digunakan untuk menangani penyakit keriting daun tersebut. Biasanya keriting daun disebabkan oleh 3 hama, antara lain hama kutu kebul, trips, dan juga tungau. Apa aja bahan yang kita butuhkan dan bagaimana menanganinya? Jangan skip ya teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu contoh cabai yang terkena penyakit keriting daun. Bisa terlihat sebenarnya cabai ini sudah masuki fase berbuah ya. Akan tetapi karena terkena penyakit keriting daun, buahnya pun menjadi tidak maksimal. Nih, dari satu pohon hanya menghasilkan satu. Ini pun tidak banyak. Sangat berbeda dengan pohon yang tidak terjangkit oleh penyakit keriting daun seperti ini. Bentar saya tunjukkan contohnya. Nih, sangat jauh berbeda. Buahnya banyak. Ini. Nah, bentar saya carikan mengenai penyakitnya yang biasa menjangkitin. Nih, teman-teman. Biasanya keriting daun disebabkan oleh hama yang seperti ini nih. Bentar saya zoom. Nggak kelihatan. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah salah satu hama yang menyebabkan keriting daun pada tanaman cabai. Biasanya tanaman cabai yang keriting pasti di bawah daunnya terdapat hama ini seperti ini. Terlihat ya teman-teman. Dan bagaimana cara mengatasinya? Langsung saja yuk kita coba bikin ramuan atau pestisida yang dapat membasmi penyakit-penyakit ini. Nah, ini ya teman-teman, beberapa bahan di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan menjadi pestisida nabati yang dapat kita manfaatkan untuk membasmi hama-hama penyebab keriting pada daun cabai. Ini adalah daun sirsak. Daun sirsak menurut penelitian mengandung flavonoid, saponin, dan tanin, serta senyawa lain yang bersifat racun kontak untuk beberapa hama tanaman. Yang kedua adalah daun pepaya. Daun pepaya mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan asam amino yang sangat beracun bagi beberapa serangga. Bahan yang ketiga ini adalah telur ya teman-teman. Ini sebenarnya adalah kocokan telur yang sudah saya jemur di panas matahari selama 14 hari. Dan yang keempat adalah sunlight. Ini adalah sabun cuci, bisa bebas, bisa
Mama Lemon atau Sunlight atau merek lain. Fungsi dari sabun cuci piring sendiri adalah sebagai perekat atau pelengket pada pestisida nabati yang kita buat, sehingga ketika kita aplikasikan pada tanaman tidak cepat habis atau dapat lebih awet menempel pada daun tanaman kita. Bagaimana cara pembuatannya? Pertama yang kita lakukan adalah dengan menyobek-nyobek atau bisa juga menggunting daun sirsak, lalu kita masukkan ke dalam air. Airnya tidak usah banyak-banyak, bisa sekitar 2 liter atau 3 liter untuk skala rumahan, atau bisa menyesuaikan dengan jumlah lahan yang kita punya. Bau dari tanaman, dari daun sirsak ini cukup menyengat ya teman-teman. Hal ini selain dapat sebagai racun, juga dapat mencegah hama itu datang karena aromanya tidak disukai oleh hewan-hewan tersebut. Cukup. Selanjutnya daun pepaya juga kita potong kecil-kecil, sobek kecil-kecil. Lalu kita remas-remas teman. Kita remas-remas di dalam air. Selanjutnya kita beri sedikit sabun cuci piring, nggak usah terlalu banyak, sekitar 2-3 tetes, karena fungsinya hanya sebagai perekat. Yang terakhir kita campurkan kocokan telur yang sudah kita jemur selama beberapa minggu. Cukup sekitar 10 tutup dari tutup aqua. Fungsi dari kocokan telur ini merupakan untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru, sehingga dapat lebih cepat pulih tanaman kita yang terkena penyakit. Dan selanjutnya kita tunggu sekitar 30 menit. Lalu setelah 30 menit kita saring, lalu kita aplikasikan pada tanaman cabai milik kita. Tidak perlu dicampur karena itu tadi tidak pekat. Tapi kalau teman-teman membuatnya terlalu pekat, bisa dicampur dengan air biasa dengan campuran 1:10. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila channel ini bermanfaat, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.